membaca dari ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka bersusul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini adalah kekuatan yang teguh dari Tuhan. Firman Tuhan menceritakan bagaimana daerah Negeb dan Ziklag merupakan dua daerah di Israel, di mana daerah ini, saudara, dikuasai oleh bangsa Amalek. Bangsa Amalek merampas, menjarah, dan merampas semua hewan-hewan ternak di sana, merampas semua harta-harta penduduk di sana, menawan penduduk di sana. Bahkan firman Tuhan mencatat istri-istri Daud pun ditawan oleh bangsa Amalek. Bukan hanya itu, saudara, bahkan bangsa itu pun membakar kota Ziklag, daerah di Israel saat itu. Ketika Daud bersama dengan para tentaranya sampai di daerah itu, ternyata dia terlambat karena Amalek sudah membakar kota itu, sudah menjarah kota itu, sudah merampas daerah itu, dan dia sudah pergi meninggalkan kota itu. Di sini timbullah gejolak batin yang dialami oleh Daud. Bagaimana Daud di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa bahkan para rakyat-rakyatnya pun hendak melempari dia dengan batu. Bagaimana dia mengalami kepedihan hati. Bagaimana dia merasa bahwa dia menjadi seorang pemimpin yang gagal karena dia terlambat sampai dan menolong rakyat-rakyatnya. Tetapi saudara, apakah kita pernah mengalami situasi seperti ini? Kita mengalami satu pergumulan yang datang silih berganti tanpa kita pernah duga. Bagaimana kita melihat kondisi saat ini yang kita pikir bahwa kita sudah bebas atau sudah mulai berkurang pandemi COVID, ternyata bulan Januari melonjak lagi. Sekarang sudah 25.000. Tadi siang saya sudah vaksin booster ketiga dan Barnabas sudah vaksin kedua. Jadi tangan ini terasa pegal ya. Dan vaksin yang saya pakai vaksin Moderna. Dan petugasnya bilang, Pak, kalau demam minum obat. Tapi sampai sekarang puji Tuhan tidak demam. Saudara, bagaimana persoalan yang kita hadapi, yang kita alami saat ini? Pertanyaannya adalah bagaimana respon kita
untuk mengalahkan persoalan yang kita alami saat ini, saudara. Inilah yang dialami oleh Daud. Dia mengalami kehancuran hati, dia mengalami kepedihan dan keretakan hati. Apakah responnya? Kita mau belajar, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, tetapi kita harus punya respon dulu. Kalau cuma diam, kita nggak punya respon, kita tidak punya tindakan, maka Tuhan pun tidak akan menolong kita. Tuhan akan tinggal diam juga atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kita harus punya respon dulu, saudara. Nah, kita melihat bagaimana respon Daud ketika dia sedang mengalami kepedihan dan kehancuran hati. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Daud adalah dia hidup dalam pimpinan Tuhan. Di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ketika dia mendapati situasi yang sangat menyedihkan itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud memanggil Imam Abiatar. Dia berkata, berikanlah kepadaku dan bawalah efod itu. Efod itu adalah baju kebesaran imam. Bangsa Israel, itulah yang dipakai oleh imam, jubah kebesaran imam. Ketika imam itu akan melakukan upacara ibadah, itu yang dipakai. Dan bisa juga efod itu dipakai supaya meminta petunjuk dari Tuhan oleh imam. Nah, saudara, Daud sadar pada saat itu yang dia butuhkan hanyalah Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada imam, berikanlah kepadaku efod itu. Dan ketika efod itu sudah dipakai oleh Daud, maka Daud bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan, Tuhan? Apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Tuhan, apakah aku dapat menyusul mereka? Saudara, kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Sesekali kita harus menanyakan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Itulah artinya kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Karena kekuatan yang kita gunakan bukan kekuatan diri kita sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan. Kalau kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu, saudara. Begitu banyak pergumulan, persoalan, penderitaan, kepedihan hati, kita selesaikan sendiri itu tidak bakal bisa. Tapi kita butuh kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan, kita harus bertanya dulu. Tuhan, saya mau buka pelayanan perintisan. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku mau membuka usaha. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku mau mencari pasangan hidup. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku mau mencari pekerjaan yang baru. Aku mau melamar pekerjaan yang baru. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, di tahun 2020 ini aku ingin supaya hidupku bangkit. Apa yang harus lakukan? Semua tanyakan kepada Tuhan. Daud melakukan itu. Tuhan, apakah aku dapat pergi menyusul mereka? Kalau aku menyusul mereka, apakah mereka dapat kususul? Daud tahu bahwa kekuatan sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Karena kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri, saudara, tidak mungkin dia bisa menyusul bangsa Amalek. Di mana dalam firman Tuhan mereka sudah 3 hari meninggalkan kota ini. Tapi Daud sadar bahwa kekuatan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Itu sebabnya ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus mengejar? Lalu Tuhan berfirman, kejarlah
sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka. Tuhan menjawab, Tuhan mendengar seruan Daud. Tuhan berkata, kejar, sesungguhnya engkau mau. Saudara, kita harus hidup dalam pimpinannya Tuhan. Di tahun ini semakin lebih lagi menyerahkan hidupmu di dalam pimpinannya Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, tanyakan dulu kepada Tuhan. Jangan ambil tindakan gegabah. Jangan ambil tindakan sendiri. Ketika Tuhan campur tangan, tidak ada yang gagal dalam setiap kerinduan saudara. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana respon Daud? Yang kedua, dia hidup dalam tindakan nyata. Ketika mereka dalam pengejaran bangsa Amalek, mereka menemui seorang Mesir di padang. Dan ketika dia menemui orang itu, Daud memberi dia makan dan memberi dia minum. Dia memberi kue ara dan juga kue kismis. Dan itu dia lakukan selama 3 hari 3 malam. Jadi Daud hidup dalam tindakan nyata. Artinya dia bisa berbuat baik, mengalahkan pikirannya dari mengasihi diri sendiri saudara. Tetapi dia terfokus untuk mengasihi orang lain. Daud tidak hanya terfokus kepada masalahnya saja, tetapi dia juga sadar dia harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Daud bisa menjadi berkat bagi orang lain meskipun dia sedang ada masalah. Inilah yang menunjukkan kita menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. Jangan karena saudara ada masalah, saudara tidak bisa jadi berkat. Jangan karena ada masalah, saudara tidak bisa menolong orang lain. Jangan karena saudara ada pergumulan, saudara tidak bisa memotivasi dan mendoakan orang lain. Tidak ada masalah, tetap jadi berkat bagi orang. Amin. Kita butuh hidup dalam tindakannya. Tidak hanya sekedar berdoa dan sekedar beribadah, tapi tidak ada tindakan nyata dalam hidup saudara. Anak-anak muda masih jatuh di dalam pergaulan bebas, ya kan? Suami masih hidup dalam kekerasan rumah tangga, ya kan? Itu belum tindakan nyata. Tetapi ketika hidupmu kudus, suci, berkenan di hadapan Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan, itu adalah tindakannya. Yang ketiga saudara, bagaimana respon Daud? Daud hidup dalam kasih dan kesempurnaan. Ternyata saudara, orang yang dia tolong, dia beri makan, itu adalah budak dari orang Amalek yang dibuang. Dan ketika budak ini sudah sehat, Daud bertanya, "Engkau budak siapa?" "Oh, saya adalah budaknya orang Amalek." "Oh, kalau begitu, tunjukkan saya di mana orang-orang Amalek itu." Lalu budak ini berkata, "Tuan, tolong jangan bunuh saya. Kalau saya sudah kasih tahu." Lalu Daud berkata, "Tenang, saya tidak akan membunuh." Lalu budak ini saudara menunjukkan di mana tempat orang-orang Amalek itu berdiam, bersembunyi saat itu. Dan ketika sampai di sana saudara, maka Daud pun berperang melawan mereka, dan akhirnya orang Amalek itu pun kalah, dan akhirnya semua barang yang dirampas, dijarah,
oleh orang Amalek dikembalikan ke mereka yang berada di Negev dan di Sebelah. Yang ketiga, saudara, Daud punya kasih dan kesempurnaan. Di mana kasihnya? Ketika itu Daud membawa 600 tentara. Dan ternyata 200 tentara itu tidak kuat dan mereka hanya tinggal 400. Dan ketika Daud kembali lagi ke daerah itu, ada orang yang berkata, Daud raja, yang 200 orang ini gak usah dikasih bagiannya. Mereka gak ikut berperang kok. Mereka cuma tinggal doang tenang. Ngapain sih dikasih? Disinilah kasihnya Daud, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Daud tetap memberikan bagian dari 200 orang yang tidak ikut berperang. Bagaimana kasih Daud ditunjukkan kepada semua orang? Karena dia sadar dia bisa menang melawan orang Amalek itu karena kekuatan dan kuasa dari Tuhan, maka dia tidak punya hak untuk tidak mengasihi. Di sinilah Daud menunjukkan kasih itu dibagikan kepada semua orang. Jadi saudara, kasih itu marilah kita berikan kepada orang lain tanpa melihat dia dari agama mana, dia dari latar belakang apa, dia dari suku apa, background keluarganya bagaimana. Oh, dia dekat dengan saya. Oh, dia jauh dengan saya. Kalau dia jauh dengan saya tidak mau mengasihi dia. Oh, dia itu bahkan musuh saya. Oh, dia sudah jahat kepada saya. Dia sudah menghina saya di belakang. Dia sudah menjelekkan saya di belakang. Dia sudah memaki saya di belakang. Tetapi firman Tuhan katakan, kasih itu beritakan bahkan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kamu. Itulah kasih dari kesempurnaan. Maka kita akan